Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Miss Rizky. Bagaimana nih adik-adik kabarnya di rumah? Semoga kabar kita semua dalam keadaan baik ya. Dan tentunya masih semangat belajar walaupun dari rumah. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 6. Adik-adik masih ingat bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Sebelumnya kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kemudian pilihlah pertanyaan yang terbaik, yang pertanyaannya menggunakan kalimat efektif, lalu pertanyaannya tidak berbelit-belit. Sekarang lihat kembali pertanyaan yang telah kamu sortir. Kamu akan berlatih melakukan wawancara secara berpasangan. Boleh sama abang, kakak, ataupun adikmu yang ada di rumah ya. Sebelum kamu berlatih, perhatikan keterampilan dan sikap yang baik dalam melakukan wawancara berikut ini. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Lalu, bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? Nah, sikap sebelum melakukan wawancara, yang pertama, buat janji dan minta ketersediaan narasumber untuk diwawancarai. Kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang dengan tepat waktu. Lalu yang ketiga, berpakaianlah dengan sopan. Keempat, berbicaralah dan bersikap santun. Kemudian yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Apa tuh adik simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketujuh, berlatihlah agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun, ya. Nah, itu yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara. Lalu, ketika sedang melakukan wawancara, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Kedua, sampaikan apa tujuanmu melakukan wawancara tersebut. Ketiga, mulailah wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan atau pertanyaan yang secara umum. Keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang mungkin kegemaran tokoh seperti itu. Jika suasana sudah cair, barulah hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Keenam, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Nah, ketujuh, ya, dengarkan pendapat ataupun informasi dari narasumber secara seksama. Kedelapan, hindarilah sikap memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Kesembilan, hindari meminta pengulangan jawaban dari narasumber. Jadi jangan minta pengulangan jawaban sampai berulang-ulang kepada narasumber ya. Yang kesepuluh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Jadi tadi kamu sudah persiapkan pertanyaan, persiapkanlah pertanyaan itu dengan kalimat yang efektif. Jangan berbelit-belit ya. Yang kesebelas, hormati petunjuk narasumber. Ke-12, hindari pertanyaan yang dapat menyinggung dan menyudutkan si narasumber. Yang terakhir, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat ya. Kemudian setelah melakukan wawancara ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, mohon diri. Kedua, ucapkan terima kasih kepada narasumber ya. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Jadi adik-adik, ada 3 hal yang perlu diperhatikan saat wawancara, baik sebelum wawancara, saat sedang melakukan wawancara, dan setelah melakukan wawancara.
Terima kasih telah menonton video Miss. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. God bless us!